Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dari Rumah Sakit Primaya Karawang. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara mengedukasi kepada orang tua tentang air susu ibu atau ASI. Yang saya gunakan adalah buklet yang berisi materi tentang ASI eksklusif. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Suster Linda. Sini saya akan menjelaskan tentang ASI, Bu ya. Sebelumnya Ibu pernah dapat edukasi tentang ASI? Belum. Oh belum, karena Ibu baru melahirkan Bu ya. Nanti kan harus menyusui adiknya, harus tahu apa itu ASI Bu ya. Nah, manfaat ASI itu ada buat ibu dan ada buat bayinya Bu ya. Nah, untuk bayi manfaat ASI itu apa sih Bu? Yang pertama itu makanan spesifik, terus makanan yang komplit. Jadi di ASI itu banyak kandungannya, ada protein, lemak, dan lainnya Bu ya. Suhunya selalu tepat, tidak panas dan tidak terlalu dingin Bu ya. Dan juga mudah dicerna dan diserap oleh usus bayi. Kemudian mencegah infeksi, dapat mendekatkan emosional antara ibu dan dedeknya. Terus baik juga untuk tumbuh kembang yang lebih baik. Nah, untuk manfaat buat ibu, yang pertama dapat mencegah perdarahan pasca melahirkan, dapat juga membantu evolusi uterus, mencegah fertilitas dan kehamilan sebagai metode kontrasepsi yang alternatif, meredahkan resiko kanker payudara dan ovarium, dan juga dapat mengurangi beban kerja ibu. Kalau susu formula kan kita harus bikin dulu Bu ya. Kalau ASI kita langsung ngasih ke dedeknya. Ibu juga dapat merasa dibutuhkan oleh bayi. Nah, ini adalah perbedaan antara ASI dan susu sapi atau formula Bu ya. ASI itu lebih banyak laktosanya daripada susu formula. Nah, ini sekresi dan produksi ASI. Saat menyusui itu terdapat dua refleks penting Bu ya. Yang pertama ada prolaktin dan oksitosin. Nah, untuk mengaktifkan kedua ini kita harus melakukan pijat laktasi dan oksitosin. Nah, saat menyusui diusahakan payudara ibu sampai kosong. Apa sih keuntungan mengosongkan payudara? Yang pertama dapat mencegah pembengkakan. Kalau misalkan payudara ibu bengkak, nanti bakalan sakit ke ibunya. Dapat meningkatkan umpan balik untuk menghasilkan ASI yang lebih banyak. Saat ASI kosong, nanti si payudara ibu akan memproduksi ASI lagi. Dan juga untuk pertumbuhan optimal, bayi memerlukan formil dan hinmil. Nanti akan dijelasin Bu ya. Nah, ini ada tipe ASI. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum ini disekresikan selama minggu pertama, mengandung antibodi lebih dan sel-sel darah putih, dan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Jadi ini ASI yang keluar pertama, jadi jangan dibuang ya. Ini bagus banget buat si bayi. Ada transitional milk, ini disekresikan selama 2 minggu. Kadar imunoglobin dan protein menurun, sementara kadar lemak dan gulanya meningkat. Dan juga ada matur milk, mengikuti tradisional milk, lebih encer tapi mengandung semua nutrisi penting bagi pertumbuhan bayi yang optimal. Nah, ini ada tipe ASI selanjutnya. Yang pertama ada pattern milk, yaitu susu dari ibu yang melahirkan bayi yang prematur, mengandung lemak, protein, natrium, dan imunoglobin yang tinggi yang dibutuhkan oleh bayi prematur. Terus ada formil, biasanya dihasilkan saat mulai menyusui, kayak akan protein, gula, vitamin, mineral, dan air yang dapat menghilangkan rasa haus pada bayi. Terus ada hinmil, muncul saat akhir menyusui. Di akhir menyusui itu yang keluar hinmil, jadi kayak akan lemak, dapat mengenyangkan si bayi. Terus kebijakan ASI menurut WHO dan UNICEF, ASI itu dapat memenuhi kebutuhan 100% kebutuhan bayi pada usia 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan pertama itu penting banget dia ASI. Terus 70%
6 sampai 8 bulan, 55% pada usia 9 sampai 11 bulan, 30% pada usia 12 sampai 13 bulan. Nah, tanda bayi mendapatkan ASI yang benar itu gimana sih Bu? Nah, bayi pasti pipis 6 sampai 8 kali per hari. Terus tertidur atau tenang dalam 2 sampai 3 jam sehabis minum. BB bayi itu naik sampai 20 sampai 40 gram per hari. Terus kembali ke berat lahir dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Nah, kuncinya keberhasilan ASI eksklusif itu apa sih? Yang pertama, perawatan kulit. Yang kedua, jangan membuang kolostrum yang tadi dijelasin Bu ya. Terus rawat gabung. Dengan rawat gabung, ibu bisa lebih sering menyusui dedeknya. Terus ibu dapat menyusui dalam posisi duduk kalau tidur. Menyusui minimal 8 kali dalam sehari. Nah, ini posisi yang baik untuk menyusui Bu ya, bisa sambil tidur, bisa sambil duduk, sambil tidur Bu ya. Nah, pelekatan cara menyusui yang benar itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, sebagian besar puting masuk ke dalam mulut bayi. Nah, di bagian yang hitam-hitam payudara ibu ini, bagian areola ini, hampir semuanya masuk ke dalam mulut bayi. Nah, bibir atas dan bibir bawah bayi itu melipat keluar, membuka lebar Bu ya. Mulut terbuka lebar. Ibu tidak merasa sakit saat menyusui. Dan juga hanya terdengar suara menelan tanpa ada suara tambahan yang lain. Isapannya lambat dan dalam. Kadang ada jeda saat dedeknya bernapas. Terus bayi terlihat menelan. Payudara ibu terasa lebih kosong sehabis menyusui. Nah, ini cara penyimpanan ASI yang benar itu untuk di suhu ruangan biasa sekitar 25 derajat itu awetnya 6 jam dia. Nah, untuk di kulkas itu awetnya 8 hari. Nah, ini untuk di kulkas bagian bawah itu bisa awet 24 jam. Nah, untuk di cooler bag itu yang diisi gel pack bisa awet 24 jam. Nah, kalau di kulkas 1 pintu tapi ibu simpannya di freezer bisa awet 2 minggu. Nah, ini untuk kulkas 2 pintu tapi ibu simpannya di freezernya itu bisa awet 6 bulan. Tapi kalau ibu simpan ASI di freezer khusus ASI itu bisa awet 12 bulan. Nah, cara mencairkan ASI itu seperti apa sih? Nah, jadi ASI yang beku yang tadi disimpan di freezer itu kita simpan dulu di bagian bawah freezer dulu kurang lebih 1 malam. Jadi sampai ASInya mencair dulu. Nanti kalau ibu mau ngasih ke dedeknya, kita isi isi air hangat. Jadi kita simpen si ASI ini di sini Bu ya. Nah, setelah hangat baru kita kasihin ke dedeknya. Nah, kalau misalkan kita udah angetin dan ini udah lebih dari 24 jam, jangan disimpan lagi di dalam kulkas Bu ya. Kita buang aja, takutnya itu udah gak bisa dipakai lagi. Atau jangan dikasih lagi ke dedeknya, buang aja Bu ya. Terus ibu jangan pernah menggunakan microwave untuk menghangatkan si ASI itu ya. Jadi sesuai yang tadi aja ya Bu ya. Ada yang ditanyakan Bu? Sudah cukup Sus. Cukup. Semoga bermanfaat Bu ya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Ya, demonstrasi edukasi tentang ASI semoga bermanfaat. Terima kasih.